Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gue pengen nge-share aja berbagi sesuatu yang menurut gue bermanfaat. Zaman sekarang itu kan terutama semenjak wabah corona kita banyak yang belajar dari rumah atau kerja dari rumah ya. Terutama anak-anak kita sekarang kan masih belum sekolah ya, masih belajar dari rumah dan banyak sekarang itu tablet mulai dicari ya. Jadi banyak orang yang mulai cari tablet dan pengen beli tablet buat anaknya belajar. Nah, buat teman-teman yang pengen cari tablet dengan harga yang nggak mahal, ya nggak terlalu mahal lah, di bawah 2 juta lah budgetnya. Gua ada rekomendasi buat kalian yaitu Samsung Galaxy Tab A8 2019. Ini 2019 ya. Tab A8. Nah, tablet ini tuh barunya di bawah 2 juta, sekitar 1,9 atau 1,8. Ada yang jual 1,8, ada yang 1,9. Mungkin ada juga yang 1,7 ya, tergantung teman-teman nyarinya aja. Tapi kalau ini gue beli second 1,6, 1.600.000. Ini gue beli second 1,6 dan 1,6 itu gue udah dapat soft case-nya gini, karetnya, terus udah dapat anti goresnya juga, jadi udah lengkap lah. Nah, tablet ini itu banyak ya variannya, ada yang A8, satu lagi A8 with S Pen. Nah, kalau yang ini bukan yang ada S Pen-nya. Kalau yang ada S Pen-nya itu harganya sekitar 3 juta ke atas lah, udah hampir 4 juta kalau nggak salah, 3,8 atau 3,9 gitu ya. Gua terakhir lihat, tapi sekarang nggak tahu turun atau malah naik. Yang penting dia itu udah hampir 4 juta harganya. Kalau yang ada S Pen-nya, S Pen itu yang bisa buat gambar-gambar, coret-coret ya. Kalau ini nggak ada S Pen-nya, jadi hanya tablet aja. Oke, gua nih bukan review HP ya, jadi gua lebih ke nge-share aja berbagi pengalaman gua pakai tablet ini. Makanya gua bikin video ini karena menurut gua pengalaman ini mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang pengen cari tablet ya. Bacain dulu aja ya spesifikasi singkatnya ya. Yang gua suka pertama itu adalah di sini baterainya gede 5100 mAh, terus internalnya gede 32 GB. Terus dia udah 4G, RAM-nya 2 GB, kameranya 8 megapiksel yang belakang, kamera depannya 2 megapiksel. Ini prosesornya quad core. Oke, gua di sini nggak bakal unboxing lagi ya karena tabletnya juga udah lama gua pakai. Intinya kita tuh hanya dapat tabletnya di dalam kotaknya itu, terus charger. Nah, ini dia chargernya 5 volt 1,55 ampere. Oke, paling sama ini ya, buku panduan biasa garansi sama ini nih, SIM ejector. Udah kita dapat itu aja, nggak dapat headset, kita nggak dapat ya. Dan kalau teman-teman pengen lebih enak lagi, kalian pasangin yang kayak gini nih. Apa nih, covernya kayak gini. Ini ada karetnya, terus ditutupin cover gini, ini jadi lebih mewah lagi, terus lebih terlindungi lagi tabletnya. Dan kalau mau nonton juga lebih enak. Di sini bisa dibedirin kayak gini buat nonton-nonton ya. Jadi kayak laptop gitu, laptop kecil. Nah, ini harganya kalau bungkusnya ini gue beli sendiri harganya di 140 ribuan ya. Oke, kita akan lihat dulu ya desain dari body ini ya. Dia bezelnya cukup tebal. Buat temen-temen kita lihat tuh bodinya atas bawahnya emang bezelnya tebal, tapi ya nggak apa-apa karena ini tablet ya. Masih banyak tablet yang bezel-bezelnya tebal. Apalagi di harga di bawah 2 juta ya, kita maklumin aja. Terus di bawahnya itu ada buat casan, mikrofon, ini speakernya ada 2 ya. Terus di sini ada tombol volume dan tombol power. Di atasnya ada lubang jack audio. Di sininya ada untuk kartu ini ya, kartu SIM. Kita akan coba lihat. Dia itu kalau nggak salah nano ya. Jadi bisa 2 kartu atau 1 kartu 1 micro SD. Nah, ini kartunya kayak gini nano ya. Oke, gua mau ngejelasin hal pertama yang gue suka dari tablet ini. Yang menurut gua kenapa lu harus beli tablet ini adalah layarnya. Dia resolusinya HD plus mungkin karena nonton YouTube pun kita hanya maksimalnya bisa nonton di 720p. Meskipun cuma 720p, menurut gua kerapatan gambarnya udah cukup bagus lah. Gua udah cukup bisa menikmati nonton di sini. Ya, layarnya ini 800 kali 1280 pixel. Rasionya 16:10 ya. Oke teman-teman, lihat tuh ya. Ini gue sering main Brawl Stars di tablet ini. Layarnya gede, gambarnya bagus, jadi betah lah main lama-lama di sini. Ya, itu pertama adalah layarnya yang menurut gue bagus, memuaskan lah, cukup memuaskan dengan harga yang kita beli. Oke, yang kedua adalah speakernya. Teman-teman tahu nggak? Meskipun ini harganya di bawah 2 juta, tapi hebatnya Samsung itu
ngasih kelebihan yang nggak ada di tablet yang lebih mahal dari ini, terutama di kakaknya yang ada S Pen-nya, yaitu adalah speakernya. Dia speakernya ada dua teman-teman, stereo. Jadi yang kakaknya itu yang ada S Pen-nya malah speakernya satu ya. Ini di bawah 2 juta speakernya dua. Jadi gue juga kaget kok tumben Samsung nggak. Biasanya Samsung kalau barangnya murah itu pasti ala kadarnya. Tapi ini kok niat dia ngasih dual speaker gitu. Kita coba ya. Ya, Bandai. Tuh. Ya, di situ ada tulisannya di Suaranya tuh bulat, Bandai. enak gitu. Umur Gede 15 lagi. ke atas, Ini video katanya. Nah, ini video gua di YouTube depannya, ya. Teman-teman di sini ada karakternya, Kita tutup. wajah karakternya Tuh. si Minato ya, buat Masih ada dari sini. masih nggak asing, ini Kita karakter tutup yang keren banget, gua suka banget sama dia. Ya. Ngefans. Jadi ya. speakernya ada Di sini dua ya, juga teman-teman. pastinya, di sini ada wajah. No, kalau ditutup dua-duanya baru tuh nggak kedengeran suaranya. Dia ada beberapa tambahan aksesoris Nah, ya. ya itu dia speakernya, oke. Nonton tuh bener-bener lebih nikmat lagi ya. Udah gambarnya bagus, terus speakernya kenceng, stereo, jadi makin betah deh buat lama-lama nonton YouTube atau nonton apapun, entertainment apapun di tablet ini. Oke, hal yang ketiga yang gue suka adalah baterainya. Tadi teman-teman lihat udah spesifikasinya itu baterainya 5100 mAh. Nah, 5100 mAh itu dengan kualitas layar yang hanya SD+, chipsetnya juga yang chipset sedang lah gitu. Jadi makin menghemat daya dari tablet ini. Gua pakai tablet ini itu bisa sampai seharian full, bahkan 2 hari. Apalagi ini kan dipakai anak gua. Anak gua kan paling buat nonton-nonton YouTube doang ya, jarang-jarang dia main game. Ya belum bisa main game malah. Justru gua yang sering main game di sini. Kadang-kadang kalau lagi nggak dipakai gua buat main game juga. Ya tadi main gamenya yang gua mainin Brawl Star. Jadi dengan baterai 5100 mAh di tablet ini, menurut gua itu Samsung nggak nanggung ngasihnya ya. Itu sangat bagus karena kita jadi tenang kalau keluar ke rumah, jalan-jalan bawa tablet ini. Di jalan kita nggak harus repot-repot bawa power bank. Ya, jadi baterainya menurut gua aman. Apalagi tablet itu kan gede, baterainya juga harus gede karena kalau baterainya kecil tablet itu pasti boros karena layarnya aja gede gini ya. Jadi baterainya menurut gua 5100 mAh itu cukup dan bagus. Awet, bisa lebih dari sehari pemakaian. Ketiga yang gua suka adalah kamera. Tablet itu kameranya biasanya sih pas-pasan lah karena emang tablet itu fokusnya bukan untuk kamera, bukan untuk video, untuk moto-moto, tapi lebih ke produktivitas atau hiburan, entertainment. Jadi kamera di tablet itu apalagi dengan harga yang kayak gini tuh biasanya ya ala kadarnya. Tapi di tablet ini menurut gua kameranya meskipun cuma 8 megapiksel, tapi kalau di foto di pencahayaan yang cukup di luar itu bagus teman-teman. Jadi masih bisa diandalkan lah gitu maksudnya. Jadi kameranya tuh kalau kita lagi mau make di luar ruangan masih bisa diandalkan, masih bisa cukup menangkap gambar yang bagus. Tapi kalau di dalam ruangan yang udah apalagi ruangan yang gelap, cahayanya redup, nah itu pastilah udah gak karu-karuan gambarnya, pasti banyak noise-nya, banyak apa sih, burem apa ya, pecah-pecah gitu. Allahu Akbar. Ya lagi. Lagi. Mau kemana? Yang kelima terakhir adalah internal memorinya yang lumayan gede menurut gua, yaitu 32 GB. Ya, teman-teman tahu sendirilah, sekarang itu tablet di bawah 2 juta kebanyakan paling RAM-nya 2, internalnya 16, 2/16 gitu. Ada yang RAM-nya 3 tapi internalnya 16 gitu. Tapi menurut gua sih lebih condong lebih mending RAM-nya 2 GB tapi internalnya 32 GB. Kenapa? Karena kalau internalnya gede, kita enak kalau nginstal aplikasi-aplikasi ke tablet ini. Kita nggak takut memori kita bakal penuh gitu. Jadi kita 32 GB tuh di tablet menurut gua cukup lah, apalagi di harga di bawah 2 juta itu sangat-sangat cukup. Nah, kalau RAM-nya 2 GB menurut gua masih cukup aja karena emang minimal itu zaman sekarang ya. Ini zaman sekarang yang gua rekam sekarang ini ya 2020-an ya. Itu
RAM 2 GB itu udah paling minimum. Oh iya, gua tambahin lagi hal keenam yang gua suka adalah dia udah support 4G LTE. Jadi udah bisa pakai kartu SmartFriend. Meskipun udah SmartFriend ready, udah bisa support SmartFriend, tapi dia nggak bisa buat nelpon atau SMS pakai kartu itu. Tapi menurut gua nggak apa-apa. Yang penting bisa support dengan kartu SIM SmartFriend, karena emang gua butuh buat internet aja di tablet ini, bukan buat nelpon atau SMS ya. Yang biasa-biasanya aja dari tablet ini tuh paling ya prosesornya, karena prosesornya tadi teman-teman udah lihat Snapdragon 429 12 nanometer ya, dan ini gua udah update ke Android 10 ya. Jadi ini udah Android 10 dan One UI-nya juga udah One UI terbaru Samsung ya. Oke, pelengkapnya adalah di tablet ini, dikarenakan emang tablet kebanyakan untuk anak-anak ya. Ini ada mode anaknya juga. Di sini kita bisa ada karaoke ya, suaranya jadi lucu gitu, ada mewarnai, menggambar, ada edit-edit foto jadi lucu juga, ada permainannya juga pastinya. Jadi intinya cukup lah, ini mode anak ini cukup menghibur, cukup bagus buat anak-anak kita. Untuk keluar mode anak itu juga kita harus ada pasportnya ya. Jadi anak-anak nggak bakal bisa salah pencet, karena kalau mau keluar harus ada pasportnya, dan biasanya orang tuanya sendiri yang tahu pasportnya. Tuh, baru keluar dari mode anak. Oke, sampai sini aja yang pengen gua share ke kalian. Intinya di harga di bawah 2 juta, apalagi gua beli 1,6 udah plus anti gores dan karetnya juga. Dengan harga segitu kalian dapat merek Samsung, layarnya jernih, speakernya ada 2, baterainya besar, internalnya 32 GB, kameranya juga cukup mumpuni untuk di luar ruangan, dan bisa 4G LTE SmartFriend. Ya itu aja teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Semoga teman-teman suka. Maaf ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, bisa komen aja di bawah ya. Karena di sini gue bukan reviewer, gue bukan nge-review tablet, tapi gue hanya berbagi pengalaman gue aja, biar teman-teman yang lagi galau mau nyari tablet di rentang harga di bawah 2 juta, mungkin dengan video ini bisa kebantu gitu ya. Oke, makasih dan wassalamualaikum.